Ya. Ribut nih. Berisik. Apa? Hari ini kita belajar tentang seni teh. Sebelumnya kalian udah ada yang pernah lihat film atau apa dalam kalau Argentina itu mereka meramu tehnya itu cara bikinnya itu gimana sih, ada yang pernah lihat belum? Kalian sering kan? Nontonnya Getting Room. Sebelumnya sih aku punya PPT ini turunnya ngadain semua. Sebelumnya saya nggak tahu kalau kalian itu dari benar-benar mulai dari nol. Saya pikir ada yang dari HSK 3 atau 4 gitu. Sorry banget, tapi aku kan jelasinnya benar-benar ringkas aja sih ya. Jadi benar-benar belum mandarinnya nggak ada pingin banget. Oke. Di depan itu kalian nggak bisa baca, ada yang bisa baca nggak? Jungguo itu China. Jungguo. Teh. Dan itu artinya seni. Jung. Kita yang kita ketahui kalau zaman dulu, zaman klasik itu di dalam China itu banyak karya sastra yang telah menghasilkan karya-karya yang bagus. Contohnya misalnya para sastrawan itu mereka lebih memfokuskan 7 macam seni sastra mereka. Yang pertama itu adalah qin, yaitu kecapi alat musik. Dan yang kedua adalah qi, catur China. Yang ketiga itu adalah shu, itu karya tulis buku, novel segala macam. Dan yang keempat itu adalah hua, lukisan. Lalu shi, puisi. Lalu jiu, itu arak. Dan yang terakhir itu adalah yang sekarang kita akan belajar itu adalah cha, yaitu teh. Teh gambarnya rumah. Jadi teh ini merupakan salah satu dalam karya sastra China yang terkenal. Di antara jadi para sastrawan itu mereka memfokuskan 7, yaitu di antara satunya adalah teh itu ya. Nah ini yang seperti tadi yang aku jelasin. Hari ini kita belajarnya non formal aja, jadi nggak usah tegang kayak tadi aja. Aku lebih suka kayak tadi. Oke. Jadi yang telah kita lihat di depan ini, saya udah menatanya seperti ini. Jujur aja, mungkin bagi mereka yang orang China itu mereka lebih komplit kalau misalnya kan mereka lebih yang jauh banget, maksudnya lebih benar-benar fokus banget soal seninya itu. Mungkin perlengkapan mereka itu akan lebih banyak dibandingkan ini. Dan ini merupakan hal yang sederhana aja sih, kayak gini, hal yang paling benar-benar basic aja sih. Jadi saya kasih lihat ke kalian semua. Oke. Sebenarnya seni teh itu artinya apa sih artinya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, seni itu ada isu seni dalam minum teh, tata caranya, meracik segala macam. Dan yang arti yang lain itu merupakan, jadi dalam teh ini dia merupakan jungguo dalam sing, merupakan bagian dari suku orang China itu tersendiri. Jadi dia juga merupakan keserap dalam kehidupan sosial mereka. Jadi mereka kebanyakan setiap hari minum teh dan itu merupakan hal yang sangat biasa. Oke, tetapi dia ada arti yang lain yang lebih khusus ke budaya, yaitu aku baca dari Jungguo平茶活动来表现一定的理解人品、意境、美术观点和精神思想
的一种行为艺术. Artinya itu merupakan di dalam kegiatan atau aktivitas meminum teh ini, seni meminum teh, Nggak pakai ini. dia itu bisa menunjukkan, memperformaskan tentang etika seseorang dan ya. Terus di situ emosi seseorang dan dia juga bisa menunjukkan suatu keindahan dalam seni meramu teh tersebut, sehingga dia akan menghasilkan suatu emosi, suatu semangat dalam pikiran mereka itu yang lebih tenang. Itu merupakan arti maksud arti tersembunyi dari seni teh itu. Jadi kebanyakan kita dalam seni meramu teh itu dia ada 4 kegiatan yang paling utama, yaitu adalah 4 kata ini ya. Sebenarnya aduh sorry banget sih. Ada 4, yaitu yang pertama itu adalah seni kayak seperti poucha itu kayak air bertuang. Terus yang kedua itu adalah samcha, itu menikmati tehnya sendiri. Dan yang keempat itu adalah mencium aroma teh. Yang ketiga itu adalah minum teh. Nah, 4 kunci utama dalam seni minum teh ini, dia itu gunanya untuk apa sih? Gunanya itu adalah untuk mempererat hubungan persahabatan, juga menunjukkan sikap keindahan suatu seni dalam teh tersebut. Oke. Banyak yang tanya misalnya Chungguo itu, China itu benar nggak sih merupakan suatu kota atau kampung halaman dari teh tersebut? Ada yang pernah berpikir seperti itu nggak? Misalnya, kebanyakan kalau misalnya kita mikir teh, oh itu kampungnya kebanyakan di China. Ada yang bisa berpikir seperti itu nggak? Ada yang pernah? Ya, Nah, kenapa sih seperti itu? Kenapa Chungguo itu dikatakan sebagai kampung halaman atau enggak kota penghasil ataupun yang paling banyak menghasilkan teh itu kenapa? Jawabannya itu adalah karena di dalam Chungguo, di negara salah satu bagian dari negara Chungguo itu, dia ada satu pohon. Nah, itu ada terletak di Yunnan. Pohon ini Guna metek pucuk piye? merupakan pohon teh paling terbesar di dunia dan yang paling lama, itu sekitar 3.000 Dari tahun. zaman dinasti King. Ya, dan itu bukan salah satu hanya ada Dinasti di King. Chungguo. Jadi inilah salah satu alasannya kenapa Chungguo itu dikatakan sebagai kampung halaman dari teh. Oke, kita langsung aja nggak formal maksudnya, karena aku juga nggak mau banyak nggak mau banyak teori-teori. Kalian juga pasti maunya lebih praktek kan? Ya, terutama minum. Kali ini saya membawa satu jenis teh Asli dari Cina. namanya Tie Guan Yin. Nah, teh Tie Guan Yin ini merupakan salah satu dia kebanyakan aslinya tuh ada di Fujian, yang sebentar lagi kalian Fujian. akan pergi ke Fujian. Jadi nanti kalau misalnya Belajar dulu. kalian akan lebih sering menemukan namanya Tie Guan Yin ini. Saya nggak berharap ke sana. Oke, Kira-kira nangis. kira-kira kalian ada yang pernah coba belum? Tie Guan Yin itu rasanya kayak apa sih? Coba nggak? Habis kalian Kesini aja susah, aku lepasin. Tadi slow aja. Gunting yang mau gunting, tadi yang mau gunting tuh. Ada tuh bunda lama. Iya. Ada gunting, pisau, wali ada. Sekalian kitchen set deh. Ada yang boleh bisa maju ke baju kurban nggak apa-apa. Bunda sekalian, Bun. Ayo bunda sama Kang Sudin. Teh paling sederhana banget ya. Ini Direkam. Ya nggak kelihatan dong jadinya. Satu aja. Nanti pengen lihat settingan aja. Jadi caranya itu adalah tehnya itu Jangan berdiri. Aduh, kalau matu semua nggak kelihatan nanti. Nanti ngopi rekamannya aja nanti. Itu air dingin atau air panas? Panas. Tuh. Oh, Oh jadi saringannya kayak gitu ya? saringnya gitu. Saring dulu. Saringannya keren ya.
Kalian bisa lihat dalam Higuain itu airnya itu tuh warnanya tuh seperti jernih, ya. Iya. Jadi dia ada proses penyaringan. Setelah itu baru di satu-satu dituang. Aduh, seuprit. Yang pertama enggak. Jadi pertama itu prosesnya itu kan Oh, dia dicuci. Oh, itu mau nyuci. Dicuci, cuci itu. Mau minum Ya, cuciannya? Kebanyakan itu pasti dicuci dulu gelasnya pakai air panas. Baru setelah itu baru nuang teh. Oh gitu. Berarti bersih banget orang tua. Ini hal yang udah terbiasa. Jadi kalau misalnya mereka biasanya ada tamu atau apa ataupun minum sendiri, biasa mereka pasti akan melakukan caranya seperti ini. Kita jangan sampai nggak dicuci, nyucinya begitu saja. Iya, kalau kita beda kan. Kalau kita kan biasanya langsung aja celup. Iya, kita minum aja, berarti Celup bersih. langsung minum kan. Kalau mereka ada seninya seperti itu. Dan ini merupakan seni yang paling dasar. Aduh, haus duluan. Dan kalau jadi teh yang sedikit itu bisa diramu beberapa kali, ya, nggak mesti cuma satu kali tuang air langsung buang. Jadi itu bisa dicelupin air berkali-kali. Bagaimana bisa menentukan kapan dibuangnya? Pada saat kita meminumnya dan kita merasa oh airnya sudah kira-kira rasanya itu tuh sudah tawar ataupun rasanya itu sudah tidak seperti yang pas awal-awal, pokoknya sudah merasa tawar. Nah itu berarti sari-sari dalam tehnya itu tuh udah bisa diganti dengan yang baru. Ngecam. Nah, itu baru yang mau diminum. Itu tawar atau manis? Iya, terus kapan masukin gulanya? Pakai gula. Enggak pakai gula. Iya. Kan mending bertanya kan daripada nggak main di sana. Pada susah di jalan. Iya, pada susah di jalan. Sudah nanya. sedikit gak pakai? Pakai gula. Kalau pakai gula rasanya rasanya sudah tidak alami lagi. Ya, biasa mereka rata-rata minumnya nggak pakai gula. Oh, Sama sama dong dengan di Jawa Barat. Oh, kecil ya? Jawa Barat itu minum sehari-hari itu teh, tapi teh tawar. 他问你就是怎么喝，就是 Di Jakarta 怎 sini 么 kalau 怎 bilang 么拿 minum 杯 teh, 杯的。 kasih teh tawar. Sejak begitu ya, jadi pas lagi pengambilan cangkirnya itu, terus dicium-cium tadi ya, seperti yang tadi saya udah bilang, teknik dasar itu ada. Jadi rasanya itu tuh seperti apa sih, netral rasanya kalau Higuain gitu ya. Pengen Jadi boleh. jadi wanginya netral, tapi dia rasanya juga nggak biar manis. ditiup, dicium, gitu. Itu dicium, Terus dirasakan. kalau panas? Hah? Yang lain juga bisa coba. Bundas, satu bundas. Satu. Iya gantian. Atau ya lunlio. Jadi Lunlio. itu nggak panas gitu. Maksudnya itu hangat aja. Ada yang mau coba